Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kekuatanmu, penyertaanmu, berkat kebaikanmu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-6 bagian A. Tertulis demikian. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang anak muda yang bekerja di sebuah perusahaan dan dimarahi oleh manajernya sedemikian rupa, sampai kata-kata yang menyakitkan terucap oleh sang manajer kepadanya. Tapi mendengar itu, pemuda ini hanya mengangguk, meminta maaf, dan tidak marah dengan apa yang diucapkan oleh manajernya. Selanjutnya ia bekerja menuruti aturan dan tuntutan yang ditetapkan oleh perusahaan. Rupanya sikapnya yang tidak melawan mendapatkan penilaian yang positif, dan karena kinerjanya menjadi semakin baik, ia pun dipromosikan. Seringkali jiwa kita bergejolak, darah kita istilahnya jadi mendidih kalau dimarahi atau dibentak oleh siapapun. Namun kita perlu belajar satu hal yang namanya ketabahan. Dalam berbagai aspek di hidup kita, ketabahan sangat diperlukan. Orang yang tabah dapat menghadapi persoalannya dengan baik. Seringkali ketabahan membuat suasana panas menjadi dingin kembali. Suasana konflik menjadi damai kembali. Ketabahan diperlukan dalam berumah tangga, dalam studi, pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam berbagai aspek di hidup kita. Ketabahan diperlukan dalam hal kita menuruti firman Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 6a ini, kembali kita baca, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Raja Yosafat menuruti jalan Tuhan dengan tabah hati. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa mengikut Tuhan dengan ketabahan? Memang saudara, dalam mengikuti kehendak Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, hati kita harus selalu tabah. Tabah mengandung makna kekuatan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan, ujian ataupun tantangan. Hidup menuruti firman Tuhan kadangkala menghadapi masalah dan persoalan, tidak selalu mudah dan menyenangkan. Ada kalanya kita merasa lelah, putus asa, dan ingin menyerah karena begitu banyak tantangan yang ada mencoba untuk menghancurkan kita. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita hendaknya selalu tabah, selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun yang hendak melemahkan iman kita. Ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang tabah dalam mengikuti Tuhan. Di antaranya adalah Ayub yang memiliki ketabahan dalam penderitaannya. Karena ujian yang diizinkan Tuhan, ia kehilangan segalanya. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Dan ditambah lagi ia kehilangan kesehatannya. Ia menderita sakit yang parah. Tapi meskipun demikian, ia tidak mengutuki dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi ia tetap memuji dan mengakui kebesaran Tuhan. Ayub berkata,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selain Ayub, ada Yusuf yang begitu tabah dalam menghadapi pengkhianatan dari saudaranya sendiri, dan juga fitnah yang begitu jahat dari majikannya. Meskipun menderita, ia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Rasul Petrus juga adalah contoh ketabahan dalam mengikuti perintah Tuhan. Ia dipenjara karena memberitakan firman, tapi ia tidak menjadi lemah, tapi tabah dalam menghadapi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketabahan membawa kita pada kesempurnaan. Ketabahan membawa kita pada kebaikan. Ketabahan membuat kita mengalami berkat-berkat-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25 tertulis, tabahkanlah hatimu. Saat ini saudara, kalau ada di antara saudara yang ingin menyerah, ingin berhenti dalam mengikuti Tuhan, ingin berhenti melakukan kebaikan, ingin menyerah dalam mengerjakan pelayanan, ingin menyerah dalam menjalani visi Tuhan, ingin menyerah dalam berumah tangga, mari kembali saudara, jadilah tabah. Kuatkan hatimu, sabarlah dalam setiap keadaan, karena ada berkat yang menanti saudara. Ada kemenangan di balik ketabahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan setiap kami untuk tabah dalam menghadapi setiap keadaan yang ada. Tabah dalam mengikuti Tuhan, tabah dalam melakukan firman Tuhan. Kami sadari ada banyak tantangan, ada persoalan-persoalan, masalah yang hendak melemahkan iman kami. Situasi kehidupan mencoba untuk membuat kami mundur dan menyerah dengan keadaan. Tapi saat ini kami mau tabah Tuhan. Kami mau tabah. Kami mau kuat di dalam setiap persoalan, ujian dan tantangan. Kuatkanlah kami Tuhan, karena kami akan kuat oleh kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mau menguatkan dan mengangkat kami. Saat ini kami berdoa, mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua. Lindungi kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.